Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada presentasi kali ini akan membahas tentang analisis adopsi robotik di PT POS Indonesia dan implikasinya terhadap ketenaga kerjaan. Disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Isnaini Nur Hasana, yang kedua Sukina, 3 David Kacedi, 4 Febri Dwi Apriliani, dan yang kelima Elia Oktriana Kartikasari dari program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Latar belakang masalah pada presentasi kali ini adalah perkembangan teknologi robotik dan otomatisasi telah mengubah landscape industri global, termasuk sektor logistik. Perkembangan teknologi robotik dan kecerdasan buatan AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor industri, seperti PT POS Indonesia. Dampak adopsi robotik terhadap ketenaga kerjaan tidak hanya berupa pengurangan jumlah tenaga kerja, tetapi juga perubahan jenis pekerjaan dan kebutuhan keterampilan. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan efek adopsi robotik pada efektivitas operasional dan daya saing. Kedua, mengkaji dampaknya terhadap pekerjaan, keterampilan, dan struktur sumber daya manusia. 3. Memberikan gambaran strategi yang perlu ditempuh untuk mengelola transisi ini. Manfaatnya adalah yang pertama teoritis adalah kontribusi dalam studi manajemen strategik dan transformasi teknologi. Kedua, praktis adalah menjadi referensi perusahaan dan pembuat kebijakan menghadapi disrupsi teknologi. Selanjutnya, studi kasus tentang permasalahan. Yang pertama, efisiensi vs dampak sosial. PT POS Indonesia menginvestasikan teknologi robotik untuk proses sortir agar efisien dan minim kesalahan. Namun, hal ini berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Kedua, dampak pada karyawan, yaitu sekitar 1.000 karyawan pensiun atau pensiun ini. Hanya 100-150 orang direkrut ulang dengan kualifikasi sarjana. Dan pekerjaan seperti sortir manual, kurir, dan loket paling terdampak, digantikan oleh robot dan skema outsourcing. 3. Profitabilitas dan keuangan, yaitu investasi teknologi menyebabkan penurunan laba dari 650 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 300 miliar rupiah pada tahun 2024. Harapannya adalah efisiensi jangka panjang meski tekanan keuangan dan sosial jangka pendek. Studi kasus tentang data dan fakta. Yang pertama, jumlah pensiun dan PHK. PHK dilakukan secara bertahap melalui pensiun dini tanpa penggantian langsung. Kedua, teknologi yang diadopsi. Robotik dan digitalisasi difokuskan di sorting center Jakarta dan Surabaya dengan sistem kerja 24 jam non-stop. 3. Biaya investasi dan dampaknya. Biaya awal tinggi menyebabkan penurunan laba, namun diharapkan meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang. Analisis studi kasus. Yang pertama, analisis SWOT meliputi strength, yaitu efisiensi tinggi, kerja 24 jam, minim human error. Weakness, yaitu biaya awal besar, tekanan sosial dari PHK. Opportunity, yaitu jadi role model digitalisasi BUMN, serta threat adalah penolakan karyawan, potensi konflik industrial. Kedua, dampak sosial ekonomi. PHK terselubung meningkatkan pengangguran terdidik, dan karyawan terdampak tidak dibekali cukup pelatihan ulang. Ketiga, evaluasi kebijakan adalah program retraining ada, tetapi belum jelas skala dan efektivitasnya, serta perlu peran pemerintah dalam pelatihan, regulasi kemitraan, dan jaminan sosial. Teori pendukung yang digunakan dalam presentasi ini adalah yang pertama teori inovasi disruptif. Dikemukakan oleh Clayton Christensen pada tahun 1997. Teori ini menjelaskan bahwa teknologi baru dapat menggantikan sistem lama secara drastis. Relevansinya adalah teknologi robot sortir menggantikan pekerjaan manual di PT POS Indonesia karena lebih murah dan efisien. Yang kedua, teori sumber daya manusia strategis. Diperkenalkan oleh Wright and McMahon.
pada tahun 1992. Teori ini menekankan pentingnya menyelaraskan strategi bisnis dengan pengembangan sumber daya manusia. Relevansinya adalah transformasi teknologi harus diikuti dengan upaya reskilling dan realokasi pekerja terdampak. 3. Model 5 tingkat otomasi dikembangkan oleh Parasuraman et al. Pada tahun 2000. Model ini mengkategorikan tingkat interaksi manusia dan sistem otomatis. Relevansinya adalah posisi PT Pos Indonesia kini berada di level 4 atau 5, di mana sistem otomatis bekerja secara mandiri tanpa intervensi manusia. 4. Teori dampak sosial teknologi disampaikan oleh Langdon Winner. Teori ini menyoroti bahwa teknologi tidak netral dan memiliki implikasi sosial yang besar. Relevansinya adalah adopsi robotik tidak hanya berdampak pada efisiensi, tapi juga mengubah struktur sosial, relasi kekuasaan, dan peran manusia dalam organisasi. Analisis kontekstual dan analisis dampak pada presentasi kali ini. Yang pertama ada analisis kontekstual. Pada fakta lapangan, adopsi robot sortir otomatis, PHK bertahap, skema pensiun dini atau outsourcing. Yang kedua ada motif bisnis, yaitu tekan biaya, tingkatkan throughput, minimalkan error, target otomatisasi 24 jam. Kemudian dalam analisis dampak, pada sektor manajemen ada pangkas biaya tenaga kerja, kemudian pada sektor SDM, ketidakpastian kerja, beban psikososial, moral kerja turun tanpa komunikasi. Kemudian lanjutan dari analisis kontekstual dan analisis dampak terkait dengan dampak sosial yang terpengaruhi adalah yang pertama, 1. Economic displacement bagi pekerja usia non-produktif yang sulit alih profesi. Yang kedua, digital device atau pekerja dengan literasi rendah tidak dapat langsung terserap ke fungsi baru berbasis teknologi. Yang ketiga, potensi resistensi industrial bila tidak ada transparansi dan partisipasi pekerja dalam proses transisi. Kesenjangan kompetensi. Pos Indonesia tampak belum menyiapkan ekosistem pelatihan dan alih kompetisi secara sistematik. Hal ini memperbesar jurang antara SDM lama dan kebutuhan SDM baru. Implikasi kebijakan dan rekomendasi dalam video presentasi kali ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah program reskilling dan upskilling nasional. Karyawan sortir dan operasional seharusnya menjadi sasaran pelatihan TI dasar, pemeliharaan robot, atau customer experience digital. Yang kedua ada rekayasa model kemitraan yang etis, yaitu kurir dan petugas loket yang dialihkan ke kemitraan harus mendapatkan kontrak kerja yang fair, dan proteksi sosial seperti jaminan kesehatan, hari libur, dan insentif kinerja. Yang ketiga ada penyusunan kebijakan transisi tenaga kerja, yaitu pemerintah perlu membentuk kebijakan Tech Transition Framework untuk BUMN yang terdampak otomatisasi. Kemudian harus ada audit sosial dan transparansi data PHK untuk mencegah konflik industrial. Yang poin keempat ada revitalisasi hubungan industrial, yaitu serikat pekerja perlu dilibatkan aktif dalam proses desain transformasi teknologi, kemudian mediasi dan musyawarah juga penting sebagai langkah utama mitigasi konflik. Kemudian ada analisis strategi SDM jangka panjang yang terdapat 3 poin. Poin pertama, audit keterampilan dan kompetensi SDM diperlukan pemetaan menyeluruh atas keterampilan karyawan saat ini dibandingkan dengan kebutuhan masa depan berbasis teknologi. Audit ini akan menjadi dasar pengembangan kurikulum pelatihan dan reposisi pekerjaan. Pada poin kedua, pengembangan learning organization PT Pos Indonesia perlu membangun budaya belajar berkelanjutan di seluruh tingkatan organisasi. Hal ini dapat difasilitasi melalui platform e-learning, pelatihan berbasis mikro, hingga sertifikasi digital kompetensi teknis. Pada poin ketiga, penguatan employer branding digital untuk menarik talenta muda dan digital savvy. PT Pos Indonesia harus membangun citra sebagai tempat kerja modern, agile, dan inklusif. Ini dapat membantu merekrut SDM unggul dalam bidang AI, data science, dan IoT. Berikut untuk kesimpulan dari studi kasus di PT Pos Indonesia, yaitu adopsi teknologi robotik oleh PT Pos Indonesia merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan era digital dan persaingan industri logistik yang semakin kompleks, sehingga penerapan otomatisasi melalui sistem sortir otomatis dan teknologi digital
telah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi human error, serta membuka peluang transformasi model bisnis yang lebih modern. Namun beberapa proses ini juga membawa dampak signifikan terhadap struktur ketenagakerjaan. Berikut beberapa kesimpulan dari studi kasus dari PT Pos Indonesia. Yang pertama adalah transformasi teknologi dan efisiensi operasional. Adopsi teknologi robotik dan otomatisasi di PT Pos Indonesia telah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi human error, dan memungkinkan operasi 24 jam non-stop. Namun hal ini juga menyebabkan penurunan laba jangka pendek akibat biaya investasi awal yang besar. Untuk yang kedua, dampak pada ketenagakerjaan. Penerapan teknologi ini mengakibatkan pengurangan tenaga kerja secara bertahap, terutama pada posisi-posisi manual seperti sortir, kurir, dan petugas loket. Sebagian besar karyawan terdampak dialihkan ke skema pensiun dini atau kemitraan, sementara hanya sedikit yang direkrut kembali dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, tantangan sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang muncul meliputi peningkatan pengangguran, kesenjangan keterampilan, serta beban psikologis bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan, sehingga kurangnya program reskilling yang efektif akan memperparah ketidakpastian bagi tenaga kerja yang berdampak. Kemudian yang keempat adalah peluang dan kebutuhan adaptasi. Adopsi teknologi membuka peluang baru seperti pekerjaan berbasis digital dan peningkatan daya saing perusahaan. Namun keberhasilan transformasi ini bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, regulasi yang mendukung, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Berikutnya, kita masuk ke saran, yaitu yang pertama adalah program reskilling dan upskilling. PT Pos Indonesia perlu mengembangkan program pelatihan teknis seperti pemeliharaan robot, analisis data, atau customer experience digital bagi karyawan yang terdampak. Kemudian juga kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, balai lembaga pelatihan, atau lembaga pelatihan digital dalam memperluas akses pelatihan. Kemudian yang kedua, kemitraan yang berkeadilan, yaitu skema kemitraan untuk karyawan yang dialihkan harus mencakup kontrak kerja yang adil, jaminan kesehatan, dan insentif kinerja. Kemudian yang kedua, perlu transparansi dalam proses transisi untuk mencegah konflik industrial. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan yang responsif. Pemerintah perlu menyusun kerangka kebijakan Tech Transition Framework untuk BUMN yang terdampak otomatisasi, termasuk perlindungan sosial fleksibel dan pengakuan hukum bagi pekerjaan baru berbasis teknologi. Kemudian adanya audit sosial dan pemantauan PHK terselubung harus dilakukan untuk memastikan hak pekerja yang terlindungi. Kemudian yang keempat, perubahan yang inklusif, di mana PT Pos Indonesia harus melibatkan serikat pekerja dalam perencanaan transformasi teknologi untuk meminimalkan resistensi. Kemudian komunikasi internal yang transparan dan roadmap perubahan yang jelas diperlukan untuk membangun kepercayaan karyawan. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia yang berbasis data, di mana implementasi sistem manajemen talenta berbasis data seperti people analytics dan individual development plan untuk memetakan kebutuhan keterampilan masa depan. Kemudian membangun employer branding digital untuk menarik talenta muda yang kompeten di bidang teknologi. Yang terakhir, kolaborasi multi stakeholder seperti membentuk forum kolaboratif antara perusahaan, pemerintah, serikat pekerja, dan lembaga pelatihan untuk mengoordinasi solusi jangka panjang. Kemudian contoh yang dapat diadopsi adalah program seperti Digital Skill Partnership di Inggris atau Indonesia Digital Talent Scholarship. Kemudian transformasi teknologi di PT Pos Indonesia adalah langkah penting
untuk tetap kompetitif di era digital, namun harus diimbangi dengan strategi sumber daya manusia dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan tenaga kerja. Dengan pendekatan yang holistik, perusahaan dapat mencapai efisiensi tanpa mengorbankan tanggung jawab sosialnya. Berikut presentasi dari kelompok 5 terkait studi kasus PT Pos Indonesia. Terima kasih.